Amati sejumlah kemungkinan yang sudah Anda sebutkan begitu di segmen sebelumnya, memperlihatkan bahwa memang pasar Amerika Serikat nampaknya akan lebih bersinar begitu dibandingkan pasar emerging market lainnya dan berpotensi juga akan ada capital flight ke sana. Sebetulnya bagaimana juga Anda melihat daya tarik dari pasar keuangan kita di tengah kondisi yang terjadi, Pak Tandi? Boleh. Jadi kalau dibilang dengan potensi Amerika Serikat yang bersinar seperti itu, kemudian akan menyebabkan dengan serta-merta capital flight, secara masif buat saya enggak. Karena dari investor asing itu juga investor luar ya, yang sophisticated, itu bukan investor yang akan taruh semuanya dalam satu keranjang aja. Pasti mereka akan sebar, tapi tentunya sebaran investasinya akan pilih-pilih, Pak Bram. Negara yang kurang lebih kira-kira akan lebih terimbas kepada perang dagang. Contoh, kalau kita lihat negara di Asia yang lebih ekonominya mengandalkan perdagangan seperti Korea, Thailand, Vietnam, Malaysia, itu mungkin akan mendapatkan impact yang lebih dalam karena akibat dari perang dagang. Tapi dari sisi Indonesia, di mana perekonomiannya lebih banyak mengandalkan konsumsi dalam negeri, walaupun kita tidak kebal, Pak ya, kita tidak kebal, tapi efeknya akan lebih terbatas dibandingkan dengan negara-negara yang mengandalkan ekspor tadi. Jadi saya melihatnya kalau dengan kondisi Indonesia, perekonomiannya yang relatif tidak terlalu mengandalkan perdagangan, akan bisa mendapatkan capital inflow yang lebih bagus dibandingkan dengan negara lain. Dan di sisi lain, suku bunga kita yang sekarang masih di level sekitar 6%, itu masih menjadi hal yang menarik bagi investor asing untuk masuk lagi ke pasar Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Jadi itu sih kurang lebih yang saya lihat dua faktor. Baik, apakah ini juga dapat diartikan bahwa memang ruang untuk peluang Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan menjadi tipis di sana, Pak Tandi? Buat saya tipis mungkin bukan kata yang tepat, Pak Bram. Tapi lebih dari sisi kita tahu laju pemotongan bunga The Fed itu akan lebih lambat dari yang diperkirakan kita sebelumnya. Sementara sekarang yang kita lihat juga, kita melihat mata uang rupiah masih sedang dalam keadaan tertekan. Jadi ketika nanti mata uang rupiahnya kita lihat sudah mulai dalam range yang lebih sehat, lebih terkontrol, tidak 16 ribuan, saya lihat bahwa di situ ada ruang bagi Bank Indonesia untuk memotong suku bunga lagi. Jadi kalau misalnya Federal Reserve mungkin memotong suku bunga sampai dengan 75 basis point, mungkin Bank Indonesia akan bisa memotong sampai dengan 50 basis point dalam proyeksi kita. Kurang lebih itu bayangan kita bahwa Bank Indonesia akan bisa mengambil kesempatan oportunistik untuk memotong suku bunga 50 basis, kira-kira gitu. Oke, baik. Kita bicara prospek kembali, Pak Tandi. Prospek pasar keuangan di tahun 2025 ini, Anda melihatnya seperti apa? Di tengah tadi Anda katakan bahwa memang negara kita sebetulnya masih cukup menarik dengan konsumsi yang Anda katakan based on PDB begitu ya, di mana di sana juga ada konsumsi dibandingkan dengan negara-negara peers lainnya. Apakah memang di tahun 2025 ini secara prospek pasar keuangan kita tentunya masih cukup baik dibandingkan emerging market lain? Iya, masih baik, Pak. Jadi kalau kita lihat lagi ya, US Treasury. US Treasury kita lihat 10 tahunnya sekarang di kisaran angka 4,5%. Obligasi pemerintah Indonesia berdenominasi US dollar 10 tahun yang sama, itu kurang lebih sekarang ada di angka 5,5%. Yang mata uang lokal rupiah itu di angka sekitar 7%. Jadi jarak antara US Treasury 10 tahun dibandingkan dengan government bonds Indonesia 10 tahun dengan mata uang US dollar maupun rupiah, jaraknya cukup sehat untuk bisa memilih obligasi dari pemerintah Indonesia. Jadi terutama hal ini kalau didukung dengan pemotongan suku bunga lagi, maka dari sisi yield obligasi bisa kembali mengalami penurunan atau harganya naik. Jadi potensinya ada di situ. Selain dari itu, yang kita lihat juga adalah dari sisi lagi-lagi obligasi yang Indonesia ya, kalau kita bicara yang lokal, kita melihat sekarang mungkin di obligasi dengan tenor 5 sampai dengan 7 tahun itu bisa memberikan potensi yang lebih optimal. Dalam artian tenornya tidak terlalu panjang, resiko yang diambil tidak terlalu banyak, tapi masih memberikan imbal hasil yang lebih optimal juga. Jadi resiko dan imbal hasil yang dapat lebih
terukur lah, gitu kurang lebih gitu, Pak Bram. Oke, baik. Spesifik untuk instrumen, instrumen apa yang Anda lihat jauh lebih menarik dan dilihat juga bagi para pelaku pasar begitu ya, investor di sini yang tentunya lebih fit di tengah kondisi yang terjadi? Jadi kalau dari sisi pilihan produk investasi, Pak Bram, yang kami lihat sekarang baik itu saham maupun obligasi. Kalau saham, kami lihat peluang untuk reksadana syariah berbasis efek luar negeri yang berinvest terutama di pasar Amerika Serikat, itu masih memberikan peluang yang menarik. Dan kedua adalah obligasi bertenor 5 sampai dengan 7 tahun. Dan terakhir adalah reksadana pendapatan tetap yang memberikan pembagian hasil investasi, Pak Bram. Jadi kalau kita perhatikan selama beberapa tahun terakhir industri reksadana kan memang agak stagnan, Pak ya. Ya. Tapi di tahun lalu kami berhasil menumbuhkan total dana kelolaan reksadana kami sebesar sekitar 7%. Dan itu memang menunjukkan banyak sekali minat dari nasabah kami, terutama ke reksadana pendapatan tetap yang memberikan pembagian hasil investasi bulanan, Pak Bram. Jadi itu sepertinya menjadi kunci bagi kita untuk bisa menawarkan variasi produk yang lebih menarik lagi untuk nasabah. Oke, baik. Kita bergeser ke kinerja begitu ya. Sebetulnya kinerja yang perlu dimaksimalkan di tahun 2025 dan evaluasi apa juga yang tentunya bisa dilihat di tahun 2024 lalu bagi perkembangan bisnis Standard Chartered Indonesia secara keseluruhan, Pak Tandi. Ya. Jadi secara kinerja bisnis sendiri, Pak Bram, total jumlah nasabah kami sudah bertambah sekitar 10% tahun lalu. Total dana kelolaan untuk obligasi kami bertumbuh sekitar 14%, reksadana 7%, bisnis asuransi kami juga naik sekitar 16%. Jadi keseluruhan memang kami melihat bisnis di tahun 2024 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Dan tahun ini kami masih menargetkan pertumbuhan yang rata-rata double digit tadi. Di 2024 kami masih ingin mengulang di tahun 2025. Dan kami memang melihat bahwa dengan potensi pasar di Indonesia, konsumennya, nasabah prioritasnya masih banyak, memberikan kepercayaan kepada kami. Jadi kami pasti akan memanfaatkan sebaik-baiknya, Pak Bram. Oke, adakah rencana ekspansi juga yang akan dilakukan di tahun ini, Pak Tandi? Untuk ekspansi sendiri yang kami lihat produk-produk, Pak. Jadi produk dalam artian misalnya reksadana yang berbasis ESG misalnya, Pak. Yang berbasis ESG itu kami memiliki 5 produk sekarang. Kami akan terus mengevaluasi kurang lebih reksadana berbasis ESG mana lagi yang bisa kami berikan penawarannya kepada nasabah. Jadi ini tentunya baik untuk lingkungan, baik untuk dari sisi portofolio nasabah. Jadi ini sedang kami lihat. Dan yang kedua tentunya ekspansi dari sisi geografi penawaran reksadana yang bisa kami tawarkan kepada nasabah. Mungkin kalau kita melihat Asia, kita bukan cuma melihat hanya di China aja, tapi kita mau melihat negara-negara Asia lain, ada lagi nggak sih yang bisa kita tawarkan dalam sebagai bentuk ekspansi dari penawaran produk yang kita berikan kepada nasabah. Oke, baik. Melihat kompetitor tentunya di bisnis atau di lingkup wadah yang sama, Anda melihat apakah memang menjadi persaingan yang cukup sengit di tahun 2025 atau Anda melihat akan sama-sama saja di tahun lalu? Masih, Pak, persaingan dari baik itu dari bank asing maupun bank lokal akan semakin ketat di tahun 2025 saya melihat, terutama dikarenakan dari potensi Indonesia yang sedemikian bagusnya. Jadi semuanya pasti berlomba-lomba ingin mengkapitalisasi pertumbuhan ekonomi yang bagus di Indonesia ini. Sebagai gambaran, Bank Indonesia masih memproyeksikan pertumbuhan ekonomi antara 4,9% sampai dengan 5,6-5,7%. Negara lain jarang, Pak, yang angkanya segitu. Ya. Jadi saya melihat ini masih menjadi ladang persaingan yang sangat sengit untuk bank-bank di Indonesia.